Nama pemuda itu Alfian Prasetyo, 24 tahun. Tubuhnya tegap, wajah ramah. Baru 2 bulan diterima sebagai satpam di sebuah rumah sakit besar di Jawa Tengah, tepatnya di pinggiran kota yang ramai tapi punya banyak cerita misteri kalangan warga sekitar. Rumah sakit itu terkenal modern di siang hari, tapi suasananya berubah begitu malam tiba. Koridor panjang yang tadi terang benderang berubah sunyi. Angin dari ventilasi terdengar seperti bisikan. Namun bagi Alfian, malam adalah hal biasa. Ia terbiasa begadang. Pekerjaan jaga malam kadang membosankan. Biasanya dia bertugas di pos belakang dekat area parkir ambulan, tempat yang jarang dilalui orang. Di sanalah pertama kali ia bertemu seorang pria bernama Mas Dimas. Malam itu sekitar jam 1:30. Alfian sedang duduk di kursi plastik sambil mengisi buku jaga. Dari kejauhan terlihat sosok pria berseragam. Satpam lain berjalan mendekat sambil menenteng bungkus rokok dan korek. Wajahnya tenang, senyum tipis, dan nada bicaranya lembut. Baru, ya, nama siapa? Alfian. Mas, baru 2 minggu di sini. Saya Dimas. Biasa jaga di sisi timur. Kalau capek, sini aja. Tempat ini enak buat ngerokok. Dari malam itu, mereka jadi akrab. Setiap istirahat jam 2 dini hari, Alfian selalu duduk bareng Dimas di bangku panjang belakang rumah sakit. Di bawah lampu taman yang agak redup, mereka ngobrol banyak hal tentang keluarga, gaji kecil, kadang juga pasien-pasien aneh yang pernah meninggal malam-malam. Dimas selalu kalem, ngomongnya pelan, jarang menatap langsung, dan sering melamun lama sebelum mengisap rokoknya lagi. Tapi Alfian tak mempermasalahkannya. Toh, teman ngobrol di malam sepi itu cukup membuatnya tenang. Waktu berjalan cepat. Hampir 3 bulan Alfian bekerja, dan setiap malam jaga, Dimas selalu muncul. Aneh memang, Dimas tak pernah absen. Tidak peduli hujan, lembur, atau pergantian jadwal. Selalu muncul jam 2 lewat sedikit. Duduk di kursi yang sama, merokok dalam diam, lalu pergi menjelang azan subuh. Kadang Alfian heran, Mas, kok Mas Dimas gak pernah cuti sih? Dimas hanya tersenyum. Udah kebiasaan, Yan. Kalau gak kesini, rasanya gak tenang. Kalimat itu sempat terdengar aneh. Tapi Alfian tak berpikir macam-macam. Yang penting baginya, Dimas teman yang baik. Namun, beberapa minggu belakangan, Alfian mulai merasa sesuatu yang tidak wajar. Pernah suatu malam, ia datang lebih awal. Duduk sendiri di tempat biasa. Saat sedang menggulung rokok, tiba-tiba ia mencium aroma khas rokok kretek terbakar. Padahal belum menyalakan apapun. Dan saat menoleh ke kanan, Dimas sudah duduk di sana. Tanpa suara langkah, seperti muncul begitu saja. Loh, Mas Dimas dari mana? Kok gak kedengeran? Hei, saya dari dalam, Yan. Dari dalam mana? Dalam. Dimas tersenyum samar. Ya, dari dalam gedung. Alfian terdiam. Ia baru sadar area dalam yang dimaksud adalah ruang jenazah. Suatu pagi, setelah shift malam selesai, Alfian
mampir ke warung kopi depan rumah sakit. Di sana, ibu pemilik warung yang sudah berumur 50-an menyapanya. "Loh, Mas Alfian baru kelar jaga. Capek ya?" "Capek ya?" "Iya Bu, tapi ya lumayan enak. Ada temen ngobrol." "Temen siapa?" "Satpam juga. Namanya Mas Dimas. Orangnya kalem, sering nemenin saya rokok di belakang." Si ibu langsung berhenti menata gelas. Tatapannya berubah aneh. "Mas Dimas? Dimas yang mana tuh?" "Nggak tahu Bu. Katanya jaga di sisi timur." "Mas," suara ibu itu pelan. "Di rumah sakit itu nggak ada satpam namanya Dimas. Tapi dulu ada satpam lama namanya Dimas, meninggal 3 tahun lalu kecelakaan. Tubuhnya ketabrak mobil ambulans pas lagi ngerokok di belakang tempat sampean sering duduk itu." Alfian membeku. "Meninggal Bu, tapi saya tiap malam ngobrol sama dia. Dia hidup Bu, saya lihat sendiri." Ibu warung hanya menggeleng pelan. "Banyak yang bilang gitu. Kadang pasien, kadang pegawai. Katanya arwahnya masih suka duduk di situ. Nunggu jam istirahat, nunggu teman merokok." Malam itu Alfian merasa was-was. Namun rasa penasaran membuatnya tetap berjaga seperti biasa. Sekitar jam 2, ia sengaja duduk di kursi itu lagi. Di bawah lampu taman yang redup, angin malam lembab. Suara jangkrik bercampur bunyi mesin oksigen dari ruang belakang. Alfian menatap kosong, berharap Dimas tidak muncul malam itu. Tapi tiba asap rokok melayang di sebelah kirinya. Ia menoleh pelan. Dimas sudah duduk di sana dengan wajah tenang seperti biasa. "Yan, kok melamun, Mas?" Suara Alfian bergetar. "Mas, masih kerja di sini, ya?" Dimas tersenyum. "Kerja? Hehe, iya, bisa dibilang begitu. Saya cuma belum bisa pulang." Lalu Dimas menatap lurus ke depan. Asap rokoknya perlahan menghilang bersama bayangannya yang menipis di bawah cahaya lampu. Dalam hitungan detik, Dimas lenyap tanpa suara, tanpa langkah kaki. Yang tersisa hanyalah batang rokok setengah terbakar di kursi dan bau tembakau yang menyengat. Sejak malam itu, Alfian tak pernah berani duduk di bangku belakang sendirian. Ia minta dipindah ke pos depan, dekat gerbang utama. Beberapa minggu kemudian, satpam baru yang menggantikannya di pos belakang sempat bertanya, "Mas, siapa sih orang yang sering duduk di kursi belakang malam-malam? Saya lihat bayangannya dari jauh. Kayak satpam juga, tapi bajunya agak kusam." Alfian hanya menjawab singkat, "Kalau kamu lihat dia, jangan ajak ngobrol ya. Dia cuma suka ngerokok sendirian." Nama aslinya Dimas Arya Santoso. Usia 27 tahun. Ia sudah bekerja sebagai satpam di Rumah Sakit Sinar Kasih yang berada di Jawa Tengah selama hampir 5 tahun. Dimas dikenal sopan, tidak banyak bicara, tapi rajin dan disiplin. Rekan-rekannya menyukai sikapnya yang selalu siap membantu. Tapi di balik itu semua, Dimas menyimpan beban berat. Ayahnya meninggal sejak ia kecil dan ibunya sedang sakit keras di kampung, di daerah Kendal. Ia bekerja keras agar bisa rutin mengirim uang
untuk biaya pengobatan. Ia jarang pulang, bahkan dalam setahun terakhir tidak pernah sekalipun mengambil cuti. Setiap kali ditanya rekan kerja, ia hanya menjawab, "Nanti aja, kalau ibu udah sembuh." Namun yang lain tahu, ibunya tidak akan sembuh. Kanker paru-paru stadium akhir. Mungkin karena itu, Dimas memilih mengalihkan pikirannya dengan kerja malam. Ia bilang, "Kalau malam, rumah sakit lebih tenang. Saya bisa mikir sendiri." Setiap malam, jam 2 dini hari, Dimas punya kebiasaan yang tidak pernah ditinggalkan. Merokok sendirian di belakang rumah sakit. Tempatnya terpencil. Hanya ada satu bangku besi panjang di bawah pohon Kamboja tua. Dari sana terlihat jalan menuju ruang jenazah dan jalur ambulans yang sering lewat. Ia selalu membawa rokok kretek kesukaannya, menyalakannya dengan korek logam kecil yang sudah penyok. Setiap hisapan, matanya kosong menatap langit gelap. Mungkin ibu lagi tidur sekarang. Kadang ia berbicara sendiri, senyumnya sendu. Beberapa perawat yang lewat pernah melihat Dimas duduk diam di sana, tidak bergerak selama berjam-jam. Mereka mengira ia sedang istirahat. Padahal Dimas sedang berdialog dengan pikirannya sendiri. Malam itu, hujan deras. Jam menunjukkan pukul 01.45. Hanya Dimas yang bertugas di pos belakang karena satpam lainnya izin pulang lebih awal. Meski hujan, ia tetap pergi ke bangku biasa. Membawa payung dan sebungkus rokok, ia duduk menatap langit yang sesekali berkilat petir. Tetesan air jatuh di wajahnya, tapi Dimas tidak peduli. Di sakunya ada surat dari kampung. Baru ia terima sore tadi. Ia belum sempat membukanya. Sambil menyalakan rokok, ia akhirnya membaca surat itu dengan tangan bergetar. Isi suratnya pendek saja. "Nak Dimas, ibu sudah tenang sekarang. Jangan sedih. Ibu selalu doakan kamu dari sana. Pamanmu." Surat itu basah kena hujan. Dimas menunduk lama. Rokoknya padam setengah. Tangannya gemetar. Beberapa menit kemudian, seorang perawat yang sedang keluar mengambil oksigen sempat melihat Dimas menangis dalam diam, menatap ke arah ruang jenazah. Sekitar jam 2:10, ambulans rumah sakit dipanggil keluar untuk mengambil jenazah dari luar kota. Sopir ambulans yang baru ditugaskan malam itu mengaku sempat melihat bayangan orang di tengah jalur belakang. Tapi karena area itu gelap dan hujan deras, ia tidak jelas melihat siapa. Ambulans melaju perlahan, namun tiba-tiba sebuah sosok menyeberang tanpa payung, tanpa menoleh, tepat di depan kendaraan. Sopir kaget, membanting setir ke kanan, tapi terlambat. Terdengar benturan keras. Ambulans berhenti mendadak. Petugas berlari keluar. Tubuh Dimas tergeletak di tanah basah, masih menggenggam surat yang sudah hancur oleh air hujan dan lumpur. Rokok di tangannya masih menyala setengah. Bara merah kecil itu padam oleh air yang mengalir. Ia meninggal di tempat. Kepalanya terbentur trotoar besi di sisi jalan belakang. Jenazah Dimas disemayamkan di ruang jenazah rumah sakit tempat ia bekerja sendiri. Rekan-rekannya ikut memandikan dan menyiapkan pemakaman. Banyak yang menangis. Semua tahu
Dimas orang baik. Namun malam setelah pemakamannya, kejadian aneh mulai muncul. Petugas kebersihan yang bertugas pukul 3 pagi melapor melihat seseorang berseragam. Satpam duduk di bangku belakang di bawah pohon Kamboja. Ketika dipanggil, orang itu tidak menoleh, hanya duduk diam menatap arah jalan ambulans. Saat didekati, sosok itu menghilang begitu saja, meninggalkan asap rokok yang masih menggantung di udara. Sejak saat itu, setiap malam Jumat, lampu taman belakang selalu berkedip sendiri. Para satpam yang berjaga sering mencium aroma rokok kretek yang kuat di sekitar bangku. Padahal tidak ada siapa-siapa. Beberapa kali, satpam baru mengaku pernah diajak ngobrol oleh Mas Dimas tanpa tahu siapa dia sebenarnya. Orangnya sopan, suaranya tenang, suka melamun, dan tidak banyak bicara. Tapi setelah mereka pulang, baru sadar tidak ada nama Dimas di daftar satpam aktif rumah sakit itu. Arwah Dimas tidak jahat, dia hanya belum bisa pulang. Tempat terakhir ia hidup adalah tempat ia merasa damai. Bangku di bawah pohon Kamboja dengan rokok di tangan, menatap langit gelap Semarang. Mungkin dia menunggu seseorang untuk menemani. Mungkin dia masih ingin merasakan malam-malam tenang yang dulu selalu ia jalani. Atau mungkin dia hanya belum bisa menerima bahwa dirinya sudah mati sendirian di antara suara hujan dan sirina ambulan yang membawanya pergi. 3 tahun kemudian, Alfian, satpam muda pengganti Dimas, datang bekerja. Takdir mempertemukan mereka di tempat yang sama. Alfian tidak tahu apa-apa tentang masa lalu tempat itu. Sampai akhirnya ia menemukan teman baru bernama Dimas yang tiap malam menemaninya merokok. Dan kini, setelah tahu kebenarannya, Alfian sering berkata pada rekan-rekannya, kalau kalian lewat belakang dan mencium bau rokok kretek jam 2 malam, jangan takut. Itu cuma Mas Dimas. Dia orangnya baik, cuma belum sempat pulang. Hingga hari ini, bangku besi itu masih ada di belakang rumah sakit, di bawah pohon Kamboja. Petugas keamanan baru kadang membersihkan puntung rokok di sana setiap pagi. Padahal tak ada yang mengaku merokok di area itu. Di balik CCTV, kadang terekam sosok berseragam duduk diam, menatap ke arah koridor gelap seperti menunggu seseorang datang menemaninya. Dan di ujung frame, sesekali tampak asap rokok mengepul perlahan. Asap dari seseorang yang tak lagi bernapas.